Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, ada hal penting yang perlu saya sampaikan buat kesehatan kita semua, yaitu 2 jenis buah yang ternyata bisa berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena bisa menyebabkan lemah syahwat, terutama bagi pria di atas umur 45 tahun ke atas. Buah pertama adalah jeruk lemon, dan yang kedua adalah semangka. Kedua buah ini memang terlihat menyehatkan, tapi kalau dikonsumsi terlalu sering dan tidak sesuai kondisi tubuh, justru bisa menurunkan stamina dan kekuatan vital. Apalagi kalau tubuh kita sedang kurang tidur, kurang gerak, dan makan tidak teratur. Jeruk lemon memiliki kadar asam yang sangat tinggi. Kalau diminum terus-menerus, apalagi saat perut kosong, bisa menurunkan keseimbangan hormon dan melemahkan penyerapan mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga tenaga dan gairah pria. Sementara semangka, walau terasa segar dan manis, mengandung kadar air dan gula alami yang tinggi. Kalau dimakan berlebihan tanpa olahraga, bisa menyebabkan gula darah naik, tekanan darah turun, dan akhirnya tubuh jadi cepat lelah dan lesu. Jadi kalau 2 buah ini dikonsumsi bersamaan, tanpa diimbangi dengan olahraga dan pola makan sehat, maka lengkap sudah penyebabnya. Tubuh makin lemah, gairah turun, dan akhirnya di usia 47 tahun, banyak pria yang sudah tidak mampu lagi melayani istrinya dengan baik. Padahal sebenarnya bukan karena usia, tapi karena salah pola makan, kurang gerak, dan tidak menjaga keseimbangan tubuh. Bapak Ibu, mulai sekarang mari kita lebih bijak memilih makanan. Ingat, yang sehat pun kalau berlebihan bisa jadi sumber penyakit. Kuncinya ada pada pola makan yang seimbang, cukup istirahat, dan rutin olahraga ringan. Simak terus video ini sampai habis ya, karena nanti saya akan jelaskan apa penyebab sebenarnya pria di umur 47 tahun tidak mampu lagi menjaga kekuatan vitalnya. Kita akan bahas sampai tuntas biar paham arti sehat yang sesungguhnya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa ya, tulis di kolom komentar Bapak Ibu asal dari mana, biar kita bisa saling sapa dan silaturahmi. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan pembahasan penting berikutnya seputar kesehatan pria dan lansia. Karena dengan saling berbagi ilmu, kita semua bisa jadi lebih sehat, kuat, dan panjang umur dengan cara alami. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu apa saja yang dilakukan hingga akhirnya terjadi lemah syahwat di atas 45 tahun. 1. Menunda perubahan gaya hidup sampai terlambat. Banyak pria baru sadar pentingnya menjaga diri setelah gejala muncul. Padahal sejak umur 30 sampai 40 tahun, tubuh sudah mulai memberi tanda-tanda penurunan. Menunda menjaga diri sama saja memberi kesempatan penyakit untuk tumbuh. 2. Menganggap obat kuat sebagai solusi utama. Ini kesalahan besar. Obat kuat hanya memperbaiki sementara, tapi bisa merusak jantung dan pembuluh darah kalau digunakan terus-menerus tanpa bimbingan dokter. Banyak yang jadi ketergantungan tanpa tahu bahwa tubuh makin lemah di dalam. 3. Tidak memperhatikan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ereksi yang sehat butuh aliran darah yang lancar. Kalau jantung lemah atau pembuluh darah tersumbat, otomatis kemampuan vital pun menurun. Jadi, menjaga jantung berarti menjaga kejantanan. 4. Kurang asupan buah dan sayur yang menutrisi hormon pria. Buah seperti pisang, alpukat, semangka, delima, dan tomat sangat baik untuk memperlancar darah dan meningkatkan hormon testosteron alami. Tapi sayangnya, banyak pria lebih suka nasi putih dan daging daripada buah dan sayur. 5. Kurang minum air putih. Air membantu metabolisme dan memperlancar aliran darah. Kekurangan air membuat darah kental, aliran lambat, dan organ vital kekurangan pasokan oksigen. Coba biasakan minum minimal 8 gelas air putih sehari. 6. Tidak menjaga berat badan. Lemak di perut-perut buncit menurunkan hormon testosteron. Pria dengan perut besar lebih berisiko mengalami disfungsi ereksi. Olahraga ringan dan pola makan sehat bisa menurunkan risiko ini. 7. Jarang bersyukur dan kehilangan semangat hidup. Jangan salah, semangat hidup dan rasa bahagia sangat berpengaruh pada hormon dan gairah. Pikiran positif bisa meningkatkan energi, sedangkan stres dan pikiran negatif membuat tubuh cepat lelah. Jadi, bapak-bapak sekalian, lemah syahwat di atas usia 45 tahun
bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Sebagian besar penyebabnya berasal dari kesalahan gaya hidup, kebiasaan buruk, dan pikiran negatif yang dilakukan bertahan-tahan tanpa disadari. Mulai hari ini, ubahlah cara hidup sedikit demi sedikit. Tidur cukup, banyak makan buah dan sayur, hindari stres, rutin olahraga, periksa kesehatan, dan jauhi rokok serta alkohol. Insya Allah tubuh akan membaik perlahan, gairah kembali, dan semangat hidup bangkit lagi. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pria bernama Budi. Umur 47 tahun. Budi dulunya dikenal sebagai pria yang kuat, rajin bekerja, dan penuh semangat. Setiap pagi dia bangun sebelum subuh, bekerja di bengkel miliknya, dan malam baru pulang. Istrinya, Siti, selalu bangga karena suaminya rajin dan bertanggung jawab. Namun, perlahan-lahan, Budi mulai merasakan sesuatu yang berubah dalam dirinya. Badannya sering lemas, cepat lelah, dan kalau malam sering tidak bergairah seperti dulu. Awalnya dia pikir cuma karena kelelahan kerja, tapi makin lama, makin terasa. Sampai suatu malam, saat ingin bersama istrinya, tubuhnya tidak merespons sama sekali. Kok bisa ya? Dulu nggak pernah begini, pikir Budi dalam hati. Budi mulai merasa malu, bingung, bahkan takut istrinya kecewa. Sejak malam itu, Budi jadi menjauh, sering pura-pura sibuk, bahkan tidur lebih cepat dari istrinya. Siti mulai curiga, tapi dia diam saja. Hatinya sedih melihat suaminya berubah. Kalau dilihat dari luar, Budi tampak sehat-sehat saja. Tapi sebenarnya, ia melakukan banyak kesalahan yang tanpa disadari membuat tubuhnya melemah. Budi suka begadang hampir setiap malam. Setelah kerja, dia nonton TV atau main HP sampai tengah malam. Cuma bentar kok, katanya. Tapi kebiasaan itu dilakukan tiap hari. Akibatnya, tidur kurang, hormon testosteron turun, tubuh cepat capek, sarapan, sering kopi, dan rokok. Budi pikir, kopi bisa bikin semangat. Tapi dia tak sadar, terlalu banyak kafein dan nikotin menyempitkan pembuluh darah. Aliran darah ke alat vital jadi lemah. Padahal, itu kunci dari kekuatan pria. Jarang makan buah dan sayur. Tiap hari menunya nasi, sambal, gorengan, dan mie instan. Vitamin dan mineral alami hampir tidak pernah masuk tubuh. Padahal, itu yang dibutuhkan untuk menjaga hormon dan energi. Tidak pernah olahraga. Kerja aja udah capek. Buat apa olahraga? Begitu pikirnya. Padahal, kerja fisik dan olahraga itu beda. Olahraga menyehatkan jantung dan melancarkan darah. Akibatnya, perut mulai buncit, otot melemah, dan stamina makin menurun. Tubuh Budi sebenarnya sudah memberi sinyal sejak lama. Dia sering sakit pinggang, mudah ngantuk, tidak fokus, dan kadang kakinya kesemutan. Tapi karena merasa masih kuat, dia abaikan. Sampai akhirnya, semuanya muncul bersamaan, stamina turun, gairah hilang, dan percaya diri runtuh. Suatu hari, Budi coba curhat ke temannya yang usianya sama. Namanya Pak Wawan. Tapi betapa terkejutnya Budi. Pak Wawan justru terlihat lebih sehat dan bugar. Saya tiap pagi jalan kaki 30 menit, makan pisang, semangka, dan minum air putih banyak, kata Pak Wawan sambil tersenyum. Lemah syahwat itu bukan karena umur, Bud, tapi karena gaya hidup yang salah. Ucapan itu menyentuh hati Budi. Malam itu dia termenung. Ia sadar, selama ini dia terlalu sibuk cari uang, tapi lupa menjaga tubuh. Tubuh yang selama ini jadi mesin kehidupannya, kini minta istirahat dan perhatian. Sejak saat itu, Budi mulai berubah sedikit demi sedikit. Dia mulai tidur lebih awal, bangun pagi tanpa lemas, dan tiap hari jalan kaki keliling kampung. Rokok dikurangi, kopi diminum hanya sesekali. Dan dia mulai bawa bekal sayur dan buah ke bengkel. Istrinya Siti senang melihat perubahan itu. Budi juga merasa lebih tenang, wajahnya lebih segar. Dan setelah sebulan, tanda-tanda vitalnya mulai pulih pelan-pelan. Alhamdulillah, saya merasa seperti muda lagi, katanya tersenyum. Ternyata, bukan obat yang menyembuhkan saya, tapi perubahan hidup. Dari kisah nyata ini,
kita belajar bahwa lemah syahwat tidak datang tiba-tiba, tapi akibat kesalahan kecil yang diulang setiap hari. Tidak ada yang terlambat untuk berubah. Tubuh akan memperbaiki diri asal diberi kesempatan. Dan yang paling penting, istri dan keluarga adalah motivasi terbesar untuk sehat kembali. Kalau bapak-bapak merasa cerita ini seperti pengalaman sendiri, jangan malu. Banyak yang mengalami hal sama. Tapi mulai sekarang, jadilah seperti Budi. Ubah kebiasaan pelan-pelan dan rasakan keajaiban tubuh yang pulih alami. Sebelum kita lanjutkan pembahasan di channel kesehatan ini, ayo kita saling absen dulu ya. Tulis di kolom komentar, Bapak Ibu dari kota mana dan provinsi mana. Biar kita bisa saling kenal, saling berbagi pengalaman, dan saling berbagi sehat. Siapa tahu di antara kita ada yang punya keluhan kesehatan yang sama, bisa saling tukar cerita dan saling menguatkan. Jangan lupa juga ya, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke keluarga, sahabat, dan kerabat. Biar makin banyak yang dapat manfaat dan makin banyak yang sehat. Baiklah Bapak Ibu, ayo kita lanjutkan pembahasan kesehatan hari ini yang sangat penting untuk para lansia dan juga untuk kita semua. Mari kita simak bersama. Yuk. Pada awalnya, Pak Parlin hanya mengira bahwa itu hanya capek biasa karena pekerjaan. Namun lama-kelamaan ia sadar ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi sekuat dulu. Gairah menurun, stamina melemah, dan setiap malam ia hanya bisa tertidur dengan perasaan tidak nyaman. Ia merasa malu untuk bercerita kepada siapapun, termasuk istrinya. Tetapi Bu Marni adalah wanita yang sabar dan penuh pengertian. Ia merasakan perubahan itu dan mencoba menenangkan suaminya. "Bang, kalau ada apa-apa bilang sama aku," kata Bu Marni suatu malam. "Kita jalani sama-sama." Akhirnya, dengan berat hati, Pak Parlin mengakui ia sedang mengalami gangguan vitalitas. Saat itu, ia merasa seperti kehilangan harga diri sebagai laki-laki. Tetapi ketulusan istrinya membuat ia kembali kuat. Akhirnya, setelah lama mempertimbangkan, Pak Parlin memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang dokter kesehatan herbal terkenal di wilayah itu. Namanya Dr. Hendra, seorang ahli kesehatan alami yang dikenal suka menyimpan ramuan tradisional yang jarang orang tahu. Sesampainya di rumah pengobatan Dr. Hendra, Pak Parlin terlihat canggung. "Dok, saya datang mau tanya-tanya," ucapnya pelan. Dr. Hendra tersenyum, "Santai Pak Parlin. Di sini tidak ada yang perlu ditutupi. Banyak laki-laki sepantaran Bapak mengalami masalah yang sama. Yang penting Bapak mau berusaha sehat." Pak Parlin kemudian menceritakan semua keluhannya. Setelah mendengarkan dengan tenang, Dr. Hendra berkata, "Sebenarnya ada satu ramuan alami yang selama ini saya simpan ilmunya. Ramuan ini sederhana sekali, tapi efeknya luar biasa bagi vitalitas laki-laki. Bahannya hanya bawang putih, madu murni, dan telur ayam kampung." Pak Parlin terkejut. "Sesederhana itu, Dok." "Sederhana tapi ampuh," jawab Dr. Hendra. "Banyak yang sudah mencobanya dan hasilnya sangat cepat." Dr. Hendra kemudian menjelaskan cara membuatnya. Ambil 1 siung bawang putih, lalu tumbuk atau cincang halus. Campur dengan 1 sendok makan madu asli. Tambahkan 1 butir telur ayam kampung mentah. Aduk hingga rata. Minum setiap malam sebelum tidur. Ramuan ini merangsang peredaran darah, memperkuat saraf laki-laki, dan meningkatkan stamina. Jelas Dr. Hendra, tapi harus diminum rutin dan tidak boleh takut dengan aromanya. Pak Parlin mengangguk-angguk. Dalam hatinya muncul harapan baru. Malam itu, setibanya di rumah, Bu Marni sudah menyiapkan semua bahan. Ia senang melihat suaminya mau berusaha kembali sehat. "Ayo Bang, kita coba sama-sama. Abang pasti bisa sembuh," kata Bu Marni sambil tersenyum. Pak Parlin mencampurkan semua bahan seperti yang diajarkan. Bau bawang putihnya cukup kuat, tapi ia memberanikan diri dan langsung meneguk habis. Rasanya aneh, campuran pedas, manis, dan amis. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Badannya terasa hangat dan sedikit lebih segar. Malam itu, ia tidur lebih nyenyak dari biasanya. Keesokan harinya, tubuh Pak Parlin tidak terasa terlalu lelah.
Ia bahkan bisa mengangkat kayu lebih banyak dari biasanya. Ia mulai merasakan perubahan kecil tapi nyata. Di hari ketiga, Bu Marni menatap suaminya dan berkata, "Bang, kok kayaknya abang lebih bertenaga ya hari ini?" Pak Parlin hanya tersenyum kecil. "Entahlah, Mi, tubuh abang terasa enteng." Ia mulai yakin bahwa ramuan itu memang bekerja. Memasuki hari keempat dan kelima, perubahan lebih besar terasa. Staminanya meningkat, rasa lelah berkurang drastis. Gairah mulai muncul kembali. Pak Parlin bahkan merasa seperti kembali ke masa mudanya. Badannya ringan, pikirannya jernih, dan ia mulai merasa percaya diri lagi. Di malam kelima, ia membisikkan sesuatu kepada istrinya. "Mi, kayaknya abang sudah pulih," kata Pak Parlin pelan. Bu Marni tersenyum haru. "Alhamdulillah bang, aku senang lihat abang sehat." Hari itu, hubungan rumah tangga mereka kembali hangat. Pak Parlin tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia merasa harga dirinya kembali. 1 minggu setelah rutin mengonsumsi ramuan bawang putih, madu, dan telur ayam kampung, Pak Parlin benar-benar berubah. Ia kembali bertenaga seperti dulu. Peredaran darahnya lebih lancar, nafasnya lebih panjang, tidurnya lebih berkualitas, dan yang paling penting, masalah lemah syahwatnya hilang total. Pak Parlin bahkan sempat berkata kepada istrinya, "Mi, rasanya abang muda lagi 20 tahun." Bu Marni hanya tertawa melihat tingkah suaminya yang kembali percaya diri. Beberapa hari kemudian, Pak Parlin kembali menemui Dr. Hendra untuk berterima kasih. "Dok, saya mau ucapkan terima kasih banyak. Ramuan yang dokter kasih itu luar biasa. Saya sudah kembali normal, bahkan lebih kuat dari sebelumnya." Dr. Hendra tersenyum. "Saya senang dengarnya. Ingat, kesehatan laki-laki itu tergantung pola makan, pikiran, dan kebiasaan harian. Bukan cuma ramuan, tapi ramuan ini adalah salah satu jalan terbaik untuk memulai." Nah, Bapak Ibu semua, luar biasa ya pembahasan kita hari ini. Semoga cerita dan penjelasan di video ini bisa menambah pengetahuan dan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat, terutama buat para lansia. Ingat ya Bapak Ibu, sehat itu tidak mahal, yang mahal itu kalau sudah sakit. Maka mulai dari sekarang, yuk kita jaga pola makan, jaga pikiran, dan terus semangat menjalani hidup dengan cara yang sederhana, tapi menyehatkan. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa tulis di kolom komentar pengalaman Bapak Ibu. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Tekan tombol like, share, dan subscribe, biar kita tetap terhubung di channel kesehatan ini, dan bisa terus belajar bareng tentang cara hidup sehat alami tanpa obat-obatan mahal. Terima kasih sudah menonton. Semoga Bapak Ibu dan keluarga selalu diberi kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.